Karena emang di ekonomi pun motifnya seperti itu. Ya. Persediaan terbatas, sedangkan kebutuhan yang tidak terbatas, Ya. gitu kan. Dan yang banyak beli cewek apa cowok? Yang nonton ya. Motivasi untuk kalian semua, gitu karena di kan. sini adalah Mobile Bagja 99. Motif bisnis lewat Bagja 99. Betul. Kembali lagi bersama saya Bagus Rizal Hanif dan teman saya Muhammad Zaid Fatur Rahman di Mobile Bagja 99. Pantangin Motif terus. bisnis lewat Bagja 99. Nah, gimana Bro Adit? Bro Adit salah kan jadinya. Bro Zaid. Gimana tuh? Karena di sini karena Bro Zaid ini iya. lama di Bandung, Bro. Lama di Bandung, jadi lupa jalan. taunya Adit iya. aja kan. Lupa jalan pulang kayaknya Bro Zaid ini. Lupa jalan pulang. Gimana Bro Zaid kabarnya? Alhamdulillah baik, Bro. Gimana ya? Aduh, sehat-sehat lah selalu gitu, alhamdulillah. Udah lama di Bandung. Di Bandung dari kapan sih? Dari bulan apa ya? Pertama kemarin tuh Februari. Februari ya? Februari. Awal Februari. Iya. Februari, Januari. Akhir Januari ya? Iya, kalau nggak salah akhir Januari sih. Desember. Enggak. Oh iya, Desember. Januari, awal Januari. Februari, Maret, April baru kesini nih. Baru kesini. Iya. Ngapain aja di Bandung, Bro? Mencari yang pasti mencari ilmu lah di sana itu. Karena saya emang kuliah di Bandung kan. Kuliah di Bandung di Universitas Komputer Indonesia. Lokasinya itu di Pati Ukur. Nah, kebetulan saya emang di Pati Ukur? Iya, di Pati Ukur. Mantap ceweknya ya. Terus yang di sini gimana? Aman yang di sini. Oh, yang di sini aman. Aman. Jadi kalau misalnya pacar yang di sini kesepian, ya gimana? Kabarin lah. Oh, alah. Biar kita gini, saya kan menolong sesama teman kawan. Ya. Tapi nggak gitu cara nolongnya ya. Kalau pacar Bro Zaid ini kesepian kan butuh hiburan. Hiburannya sih main gitu kan. Calling lah. Jadi di jokiin ya sama ATV. Bukan cuma motor yang ada jokinya ya. Bukan cuma motor. Pacar juga Pacar juga ada. Bro Zaid umur berapa sih sekarang? Gua itu umur sekarang 20. Baru kemarin tanggal 24. 24 April. Wah, 24 April. Kita kok nggak tahu? Emang yang tahu itu cuma Allah sih. Iya. Oh, orang tua nggak tahu? Nggak tahu. Jadi kamu sebenarnya anak kandung? Itu dia pertanyaannya. Bro Zaid ini salah satu founder atau owner Bagja 99 yang jadi di Bagja 99 ini statusnya sebagai kalau di perusahaan-perusahaan besar tuh HRD ya Bro ya. Bisa jadi. Lo bagian SDM, dia yang nyari. Jadi sirkulasi kru di sini tuh, sirkulasi mitra di sini tuh kita serahinnya ke Bro Zaid gitu ya Bro Zaid ya. Ini kan banyak nih orang yang nggak tahu Bro Zaid baru umur 20 tahun. Mungkin kalau 20 tahun punya usaha itu wajar. Cuman ada juga orang yang menganggap bahwa masih terlalu muda, kuliah dulu aja. Benar, banyak banget. Kerja dulu baru mulai usaha gitu kan. Tapi kenapa nih Bro Zaid pengen gitu mulai usaha atau bisnis ini, kenapa? Jadi karena gini Bro, gua mulai dari awal ya. Emang apa ya, namanya hidup kan tidak luput dari sebuah kebutuhan ya manusia. Namanya manusia itu kebutuhannya tidak akan terpenuhi sebelum mati kan ya. Karena emang di ekonomi pun motifnya seperti itu. Persediaan terbatas, sedangkan kebutuhan yang tidak terbatas gitu kan. Nah, mulai di umur berapa ya? Ya mulai di umur gua 19 tahun kemarin lah. Gua udah mulai merasakan pentingnya untuk mendapatkan pendapatan gitu, mendapatkan sumber uang itu sangat penting untuk memenuhi kehidupan kita, Bro. Udah banyak nafsu-nafsu yang kita harus penuhi. Betul gitu kan? Sekali, karena semakin bertambah umur kan semakin banyak keinginan-keinginan yang timbul. Misalkan gue udah umur 20 nih, tapi gue belum punya motor misalkan. Nah, otomatis kan ya dari hati itu termotivasi lah untuk bagaimana caranya gue bisa punya motor nih. Nah gitu dia. Jadi sebisa mungkin sudah beralih untuk tidak menjadi beban keluarga lagi. Betul, seperti itu Bro. Udah nggak zaman sekarang beban keluarga Bro. Cuman ya
namanya juga belajar kita kan Ya, ya. benar Belajar banget. kita di sini semua belajar gimana caranya ngurusin. Kata orang Steam doang kok kayak gini sih. Maksudnya Steam doang serumit ini. Waduh, Iya, karena bahaya. di sini kan kita nggak cuma Steam doang gitu Ya. kan. Nanti bakal ada surprise di masa yang akan datang. Betul sekali, bro. Lagi, Itu bahaya banget kalau orang yang bilang kenapa sih Steam harus seserius itu gitu. Karena suatu usaha yang tidak dimulai dengan serius, insya Allah sebulan, bro. Sebulan. Ya, kalau nggak dengan pertolongan doa orang tua sama pertolongan Gusti Allah, betul. Ya insya Allah tahan lama, cuman ya gitu-gitu aja, nggak bakal berkembang gitu. Ya tetap aja di situ gitu. Sebelum di Bagja pernah usaha apa aja? Jadi sebelum di Bagja itu waktu gua mau mulai bisnis kecil-kecilan itu waktu SMA pertama kali itu SMA kelas 2. Gua waktu SMA kelas 2 ditawarin sama salah satu kenalan gua buat jual apa japlak instan. Japlak itu kayak seblak, cuman dia apa ya pakai kayak batagor kering gitu, bro. Kalau japlak, kalau seblak kan pakai kerupuk. Nah ini pakai batagor. Kalau sana ada seblak batagor juga. Ya apa ya? Bener dong, yang iya gitu. Jadi si japlak ini ikonnya itu batagor gitu loh. Batagor. Ciri khasnya itu. Iya, ciri khasnya itu di batagor. Di batagornya. Cuman bumbu-bumbunya tuh sama gitu kayak seblak. Bumbu-bumbunya kurang lebih sama, cuman kalau di japlak itu kayaknya lebih ke kayak akan pedas ya. Pedasnya, iya pedasnya yang ditimbulin. Kalau sebelah kan lebih ke kayak spicy gitu kan. Nah, spicy kan pedas. Iya. Maksudnya rempahnya kan kerasa banget ya, gitu. Kan. Nah, selain itu dari kapan mulainya? Itu dari kelas 2 SMA ngambil stok pertama kali itu 50 piece. 50 piece. Itu lumayan banyak ya 50 sekelas baru mulai. Ini kesebutnya reseller ya, Bro ya? Reseller dulu. Reseller belum produksi sendiri nih. Belum produksi sendiri. Reseller dari kalau 50 piece lumayan banyak ya, kebilang lumayan banyak lah waktu dulu mah. Lakunya berapa lama? Nah, lakunya itu kalau nggak salah seminggu baru habis itu, baru habis sampai 0. 50? Iya, 50 stok. Berarti range-nya rata-ratanya 9 bungkus 9 bungkus sehari. Betul. Sehari 9 bungkus. Karena kan gue jualannya masih terbatas ya. Dulu apa ya, emang belum bisa memanfaatkan sepenuhnya media gitu, sosial media belum bisa. Jadi gue jualannya ya manual aja gitu, tradisional di di kelas gue sebar-sebarin gitu kan. Datang ke kelas-kelas gitu kan, nawarin japlak gitu kan. Sendiri apa bareng sama orang lain? Sendiri itu gue. Sendiri ya? Sendiri dulu ya, baru sendiri dulu. Jualan japlak. Gimana rasanya jualan japlak itu dulu? Pertama kali jualan gitu. Bukan yang kedua kali. Pertama kali ngambil japlak. Iya. Ngambil japlak kan biasanya grogi kan. Iya. Sumpah itu emang tawarin jangan japlak. Jadi emang gue apa ya udah sadar akan itu gitu loh. Wah, gue bakal grogi nih jualan gitu kan baru pertama kali. Makanya gue inisiatif ke teman-teman dekat dulu, bro, di kelas. Ya. Teman-teman dekat kan yang biasa ngobrol kan sehari-hari gitu. Ambil speak buaya. Ya, lagi canda-canda gitu kan. Gue jual japlak nih gitu kan. Yang banyak beli cewek apa cowok? Ayo jawab. Jujur nih. Jujur li, asik. Jujur li literally yang banyak beli itu. Honestly. Jujur li yang banyak itu cewek sih, bro. Cewek. Ya, kenapa? Gak tahu. Apa yang mempengaruhi? Gua juga. Jadi teknik marketing Anda itu apa? Gak jual apa-apa, bro. Maksudnya gak ada yang istimewa gitu. Tapi nggak tahu kenapa yang belinya itu kalau biasanya cewek merespon laki-laki itu kan karena kasihan. Ya kan? Tampan. Gue juga jadi sama apa ya? Itu sih dua doang ya. Gede apa nih? Gue jadi ragu nih cewek gue bertahan sampai sekarang itu karena apa ya? Karena jadi kebanyakan yang beli cewek waktu dulu SMA. Setelah japlak ngapain? Apa order lagi terus? Enggak, itu salahnya gua setelah laku itu gua enggak order lagi. Takut? Bukan takut, bro, karena gua ngerasanya gimana ya? Apaan sih jualan kayak gini, untungnya dikit, lakunya lama gitu kan. Itu sebelum gua punya prinsip bahwa bisnis itu harus dilakukan dengan serius gitu kan. Ya, Nah, itu sebelum punya itu kan. Nah, setelah jualan japlak, gua pernah jual kopi, biji kopi beans.
Oke. Nah, Bin kopi yang kiloan. kiloan, jual kiloan. Nah, yang udah bubuk apa yang masih apa? Masih Bijinya? masih beans, masih Ya, biji. masih bean-nya Iya, gitu apa ya. namanya? Roast bean, roast Oh, bean. roast bean. Iya, Iya. roast bean. Itu dijual Gua jual waktu itu ke coffee shop di Rangkas. Nah, gua kan dapat itu dari kebetulan kakak gua punya kenalan petani di Jombang. Jombang itu daerah bukan Madura, daerah mana ya? Sana lah pokoknya, jauh. Jombang. Jombang. Di dunia. Jombang lah. Ya, Jombang, di ya, Jombang Jombang. gitu kan. Jual apa? Dapat kenalan dari sono, akhirnya dia nawarin mau jual kopi enggak Ya. ke gua. Ya udah gua putusin jual lah, coba-coba gitu ya. kan, coba-coba. Awalnya coba-coba lah kok enak. Coba-coba berhadiah. Coba-coba berhadiah. Gua waktu itu pertama kali nawarin itu ke Kopi Bahe yang lokasinya ada di Rangkas Bitung. Kopi Bahe itu di komplek pendidikan apa sih? Kampung Baru. Kampung Baru. Di ya? Kampung Baru, iya. Oh iya, di situ Kampung Baru 1. Kampung Baru 1. Kampung Baru 1, Kampung Baru 2 sih. Satu ya, Kampung Baru 1. Iya, 1. Kopi Bahe. Itu kan ada kenalan apa? Cuman enggak ada. Situ Enggak ada. Enggak ada kenalan. Gua nekat gitu tuh. Memberanikan diri. Karena apa yang kita mulai, kalau kita sudah tekad dan mulai ingin di dalam hati itu pengen memulai, betul. Itu biasanya kejadian. Betul. Nyampe sampai tujuan iya, kita. Bener banget. Makanya kalau misalnya para loyalis kebingungan, aduh ragu nih pengen mulai sesuatu, mulai aja dulu karena kalian gak bakal tahu endingnya gimana kalau nggak mulai. Makanya mulai aja dulu. Hasilnya gimana itu kita yang nentuin. Makanya di setiap step untuk memulai jangan maksimalin deh, optimalkan potensi diri kita biar lancar gitu sampai tujuan kita, minimal tujuan kita tercapai. Iya, betul banget. Minimal tujuan kita tercapai. Kalau tujuan kalian tercapai itu baru minimal. Iya. Nah, kalian harus melampaui itu baru melampaui tujuan kita ya, Bro ya. Bener banget. Gitu. Jualan roast bean. Berapa lama itu, Bro? Itu gua baru sekali masukin ke Kopi Bahe dan alhamdulillahnya gua di situ dapat komplain dari Kopi Bahe. Apa tuh? Karena roast bean yang gua bawa itu banyak yang ketukar sama kacang mede ya? Bukan. Beda bentuknya anjir. Bukan, waktu itu tuh banyak biji yang apa sih kalau istilah kopinya itu bopeng. Bopeng itu apa nih? Bopeng itu jadi reject lah ya. Barang reject gitu. Barang reject gitu, barang reject. Sampahnya gitu ya. Sampahnya dari sekilo itu keambil cuman berapa kilo gitu yang kepakainya itu buat cuma berapa gram gitu buat kopinya itu. Jadi si barisannya itu dipilah. Ya, itu teliti banget karena emang sambil zikir, subhanallah. Kan bermanfaat kan? Iya, bener banget. Tapi zikir 1000 kali kayaknya. Gimana ya? Bijinya ada 1000 lebih malah, Pak. Udah itu komplain. Iya, komplain. Nah, abis komplain itu ya udahlah, keputusan gue bayar setengahnya aja gitu kan, karena gue di situ belum berpengalaman bisnis bagaimana cara memainkan apa sih menghadapi komplain gitu. Betul. Gua belum punya pengalaman sama sekali karena modal nekat tadi gitu kan. Ya udahlah, bayar setengahnya, deal, udah beres. Gua tadinya mau masukin lagi ke kopi apa tuh namanya ya? Dialog. Yang ada Dialog Kopi. Dialog Kopi. Gua udah ngobrol-ngobrol kan sama baristanya. Bedanya sama Kopi Bahe, baristanya ini ownernya. Oh ya. Jadi gua bisa langsung deal-dealan nih sama baristanya karena dia ownernya. Kalau sama Dialog Kopi, dia cuma sebagai barista. Ownernya beda lagi katanya, harus ngobrol sama ownernya dulu. Jadi sulit ya masuk ke dialog gitu. Iya, betul. Tapi sampai gak masuk ke sana? Nah, sebenarnya udah ada panggilan maksudnya udah ada tawaran dari si baristanya ini kan minta kontak WA gua. Kata bosnya, oke katanya, mau diambil berapa kilo? Kata gua kan, mau 2 kilo, 3 kilo mintanya 3 kilo. Untuk pertama 3 kilo. Dia minta 3 kilo, akhirnya gua ngontak kakak gua, dan ternyata, apesnya gitu, si cuaca di Jombang ini lagi jelek, bro. Oh, jadi hasil bin itu gagal panen. Gak nyampe tuh. Gak nyampe. Jadinya udah gitu lo beres. Gue nyoba-nyoba lagi. Udah gitu gue minta maaf karena segala macem ke itunya karena gue jelasin lah situasinya gimana.
Gue kapok di situ. Oh, kapok. Iya. Gue kapok, takutnya ketika gue udah punya tawaran lagi gitu lagi gitu kan, karena mindset gue di situ masih sempit gitu. Oh, Ajal masih SMA ya? Masih SMA Masih waktu SMA. itu. Maksudnya kan kalau sekarang tuh kenapa nggak cari supplier lain gitu kan, gitu. Yang penting tujuan kita nyampe. Betul. Dimanapun caranya, ketika kalian punya alur timeline tujuan kalian itu, kalau kalian udah metain, itu kalau ada sesuatu yang keliru, kalian tinggal cari jalan lain. Betul. Yang penting tujuannya bener nyampe gitu sih. Makanya kalau di ekonomi itu ada istilah apa ya, gue lupa nama istilahnya, tapi yang terpenting itu intinya sebuah perusahaan itu harus memiliki supplier cadangan. Oke, Nah, backup ya, backup player. Jadi gue belajarnya waktu kuliah itu kebenaran waktu kuliah semester 1 gue belajar apa sih manajemen bisnis waktu itu. Manajemen bisnis, mata kuliah manajemen bisnis. Adalah itu poin itu di mata kuliah itu. Materi perkuliahan materi perkuliahan ada itu. Jadi kita tuh di setiap rencana kita selalu siapkan backup plan, karena apa, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Tapi kalau kita udah punya backup plan, ya semuanya ngalir aja. Kalau ada keliru di depan, ada keliru di depan, ya udah pakai plan ini. Nah, ada keliru lagi, pakai plan yang ini. Jadi kalian harus mempersiapkan rencana-rencana di belakang, dan itu nggak usah diumbarin gitu. Benar banget. Cukup kita dan Allah yang tahu. Iya, cuma kita aja. Yang penting si customer atau pelanggan kita taunya, wah lu keren. Nggak pernah ada masalah sama gua, sama lu nggak pernah ada masalah, karena itu kita harus nyiapin segala sesuatu dengan backup plan kita gitu. Nah, sekarang di Bagja 99 apa yang dirasain di Bagja 99, bro? Gua ngerasa di Bagja ini bertemu dengan Bro Sabri sama Bro Adit itu sangat apa ya, membangunkan potensi-potensi yang tertidur di dalam diri gua gitu. Sleeping potensi. Potensi tidur. Karena tidur. Gini bro, emang sebelum gua ketemu kalian juga gua udah suka jualan, suka bisnis gitulah. Ya walaupun gua baru pengalaman bisnis gua baru 2 kali gitu kan, tapi gua suka lihat orang jualan tuh gitu. Nah, gua suka nih gimana apa sih, lihat orang jualan, terus lihat orang nawarin barang ini itu gitu kan, usaha lah pokoknya. Gue suka lihat orang yang berusaha untuk apa ya, membuat dirinya jadi lebih baik gitu. Nah, gue suka itu, makanya gue salurin lah ke Bagja 99 ini, karena gue bertemu sama Bro Sabri dan Bro Adit. Jadi ya alhamdulillahnya gitu kan, bertemu kalian berdua bisa mengembangkan diri gue sampai sejauh ini. Karena biar oleh sebagai tahu juga, tim ini hasil obrolan berapa menit sih? 3 menit doang. 3 menit tapi serius dan kita nekat. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Bagja berapa lama di Bagja sekarang? Udah hampir 9 bulan. 9 bulan. Kebiasaan Zaid, Bro Zaid, ini kebiasaan Bro Zaid dari sebelum di Bagja dan setelah di Bagja, apa aja sih bro yang berubah, bro? Yang berubah? Oke, jadi yang pertama itu gue bakalan ngebuka apa ya, kartu gue nih, kartu gue. Kartu as. Tapi ini sebagai pembelajaran buat yang nonton ya. Motivasi untuk kalian semua, gitu karena kan. Di sini adalah Mobile Bagja 99. Motif bisnis lewat Bagja 99. Betul. Gimana tuh? Jadi yang pertama itu dari ketepatan waktu, bro. On time. Nah, itu yang gua rasain sebelum gua punya Bagja 99 ini, gua orangnya ngaret parah. Ya. Dari yang misalkan acara jam 9, gua datang jam setengah 10. Gua juga sempat kesal sih sama berlait. Awal-awal ini ya. Iya. Jam 7 datang ya. Set. 11 datang. Gitu bro, kayaknya jamnya rusak deh bro, harus diganti itu. kayaknya iya sih. Jamnya jelek ya. Masalah waktu, gimana tuh waktu? Jadi waktu dulu itu gue ngerasa waktu itu sepele bro. Jadi gitu ya. Iya, apa sih? Kalem aja lah gitu. Iya, nah gitu. Gue waktu dulu tuh orangnya santuy banget gitu kan, sampai dibilang sama anak SMA,
anak-anak SMA itu, ini mah orang tersantuy di dunia nih gitu katanya kan ke gue Oh, itu. jadi anak SMA juga udah pada ngecap gitu ya? Iya, udah pada tahu gitu Iya. kan. Ya udah terpublish lah istilahnya gitu, udah bukan rahasia umum gue orang yang ngaret gitu. Tapi setelah di Bagja 99 ini gue mendapat suatu tamparan yang cukup keras gitu kan. Bukan tamparan dicabok ya, bukan. Maksudnya tamparan dalam arti motivasi gitu kan. Motivasi untuk merubah kebiasaan yang buruk gitu. Alhamdulillah ya sedikit demi sedikit gue bisa merubah itu gitu. Bisa memperbaiki itu. Kerasa nggak bro itu? Kerasa banget. Maksudnya positif kan? Iya, positif vibes banget ke guanya. Jadinya gimana ya? Yang tadinya gua misalkan datang ke acara telat terus gua suka diomongin sama teman-teman gua. Ngaret lu gini gitu kan. Kalau sekarang gua datang on time malah kadang sebelum acaranya dimulai gua udah datang gitu. Nah, jadi lebih baik menunggu daripada kita ditunggu. Betul, bener banget. Setelah gua ya rasakan itulah efek ke diri guanya itu kayak lebih menghargai waktu aja gitu bro. Jadi waktu itu bener-bener berharga karena ada suatu pengusaha yang bilang berapapun waktu kalau misalkan ada yang jual gua beli. Oh iya. Ya berapa kan? harganya pun. Ya berapapun harganya. Waktu, betul. Beli, gitu. Iya itu gua tertampar banget di situ bro. Buset, diri gua nih nyepelin waktu gitu kan. Sedangkan beliau ini sampai cari yang jualan waktu itu siapa sih gitu kan. Itu saking menghargai waktu. Gini bro. Lu banyak uang. Lu banyak uang, lu bisa beli jam tapi lu gak bisa beli waktu. Lu banyak uang, lu bisa beli rumah sakit tapi lu gak bisa beli kesehatan. Benar. Lu banyak uang, lu bisa beli kasur yang paling mahal tapi lu gak bisa beli waktu tidur bro. Benar. Tidur yang nyenyak lu gak bisa. Lu banyak uang, lu bisa beli restoran tapi lu gak bisa beli kepuasan untuk makan itu. Benar. Makanya berbijaklah jadi pribadi itu, jangan menyepelekan. Memang ada pepatah uang itu bukan kebahagiaan. Betul. Tapi uang itu memudahkan kita untuk menuju atau mencapai kebahagiaan. Betul. Dari situ kan kita udah mikir bahwa ya emang uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Sekarang mah ke toilet umum aja bayar, bro. Iya. Buset. Dulu makan tinggal kiri kanan. Sekarang kan gak gitu. Iya, benar banget. Jadi perkembangan zaman itu menuntut kita untuk berkembang gitu. Iya, ini kan zaman terus berkembang ya. Iya. Apalagi sekarang tuh bisa disebut transisi dari pola-pola lama ke pola-pola modern. Ya, kalau di ekonomi itu industri 4.0 ke 5.0 gitu kan. Kita harus nggak mau kita harus mengikuti itu. Betul. Karena kalau kita nggak mengikuti itu ya kita terbelakang. Benar. Maksudnya bukan terbelakang, oke, aman untuk sekarang. Ya. Tapi nanti udah tua kerasanya. Benar banget. Dulu kenapa nggak belajar kayak gini? Karena penyesalan itu selalu di awal kan. Iya. Pendaftaran di awal. Penyesalan di akhir. Yang di awal itu pendaftaran namanya. Kalau di awal itu registrasi, bro. Registrasi. Masalah waktu. Udah, tapi kan alhamdulillah sekarang udah sedikit-sedikit. Walaupun Bro Zaid ini kan sekarang agak banyak kesibukan juga. Betul. Terus orang tuanya sedang sakit. Kita semua Loyalis Bagja mari doakan kedua orang tua Zaid supaya selalu sehat. Amin. Selalu diberi keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian semua juga kita doakan semoga keluarga di sana, keluarga di rumah kalian sehat, makmur, banyak duit, pokoknya berkah, pahala insyaallah. Juara. Oh ya mah. Terus bener sih, dulu tuh saya paling kesal sama orang yang nggak bisa menghargai waktu. Benar. Terus kesal dulu ke Bro Zaid, cuman kan kita kan harus mengetahui nih, oh ini orang kayaknya kalau diomongin doang tipe cara mengubah seseorang itu kan beda-beda ya. Beda. Kita harus memperhatikan karakternya gimana. Benar. Makanya itu yang susah itu. Ada rumus ini dalam bisnis itu tingkatan teratas itu ada namanya jenis people. Kalau kita udah people itu maksudnya kita harus bisa mengerti karakter manusia. Betul. Kita harus bisa melihat potensi manusia ini gimana gitu kan. Potensi orang ini gimana, bagaimana caranya supaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di seseorang ini itu. Dalam karakter seseorang ini. Nah, itu makanya sering-seringlah
mengamati situasi apapun ya, bukan mengamati seseorang aja. Kalau mengamati seseorang terus namanya julid. Gibah, julid. Itu namanya dosa. Itu namanya dosa. Itu namanya dosa. Mengamati perkembangan zaman sekarang itu untuk menyokong kita supaya menjadi lebih baik, supaya kebutuhan kita terpenuhi. Betul. Itu harus mengamati. Kalian harus Iya. melek gitu ya. Iya. Jangan sampai isi otak kalian kalah dengan isi HP kalian. Ngeri. Itu paling benar, Iya, bro. Sekarang kebanyakan gitu sih orang, isi otaknya kalah sama isi HP. Gimana tuh maksudnya? Isi HP-nya itu apa aja emang belum bisa Maksudnya kalahin isi otak? Potensi otak manusia itu dari teori Osama bin Laden. Sama Bin Laden. Enggak. Oh, bukan. Bercanda. Jadi sekarang itu kan di zaman sekarang kita sudah banyak dimudahkan oleh teknologi. Betul. Tapi kenapa pemikiran kita nggak bisa mengambil intisari dari perkembangan teknologi itu? Ya, apa yang kita bisa manfaatkan? Apa yang bisa kita manfaatkan dari situ? Cari ilmu sekarang? Searching. Tinggal searching. Takut berita hoax? Ya tinggal tabayun. Iya, bener, tabayun. Tabayunnya aja tingkatin Tabayun, gitu. bener. Gimana, ini benar gak sih berita ini? Nah. Nah, secara tidak langsung itu tuh peristiwa itu tuh memantik ke otak kita bahwa iya, dunia ini luas. Benar. Dunia ini banyak isinya. Kita harus benar-benar cari ilmu apa. Gak rugi kalian belajar banyak ilmu, malah menguntungkan. Benar Jadi banget. kita bakal tahu kan, bro. Ya. Misalnya ada orang yang ngomongin dalam tanda kutip kebohongan, kehayalan gitu kan. Tapi mereka merasa dirinya paling pintar. Ya. Karena kita udah baca kan, jadi kita cuma gini kan. Gitu kan. Gak gitu anjing. Gak Ya, gitu. bener. Karena kita wawasan kita itu udah terpenuhi. Udah terpenuhi karena kita giat membaca. Membaca itu nggak harus baca buku. Benar. Baca buku itu maksud orang sering-seringin lah baca buku. Oke, baca buku itu bagus. Cuman kalian percuma kalau kalian terus baca buku, tapi kalian nggak bisa mengambil apa yang ada dalam isi buku itu. Intisarinya ya. Cuma baca buku banyak, tapi yang penting membaca buku. Yang penting membaca buku. Biar kelihatan orang aing baca buku. Aing pinter, aing baca buku. Tapi pas ditanya, itu ngejelasin tentang apa berbukunya? Gak tahu. Ya aja baca. Aja baca. Ya Allah, ya seenggaknya kita tingkatin juga kita budaya baca buku. Karena budaya membaca itu emang sangat nilai plusnya itu sangat tinggi gitu, bro. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun wahyu pertama dari malaikat Jibril itu ialah apa itu? Iqra. Bacalah. Nah, bener. Secara tidak langsung membaca itu bukan sekedar membaca, tapi kita itu menelaah, mengkaji apa ya? yang kita baca. Pengetahuan itu kita kaji semuanya. Perbandingan, pengkiasan di situ ada. Nah, itu secara tidak langsung memantik otak kita untuk supaya berkembang lebih baik lagi. Merangsang otak ya. Kalau kalian dibaca doang. Nah, itu gimana bro kasusnya? Kalian kalau misalnya ngechat cewek, dibaca doang. Iya. Nah, itu baru Iqra. Iqra. Jangan marah. Itu lagi beliau melaksanakan sunnah. Melaksanakan ke ayat surat Al-Alaq. Itu lagi menelaah apa sih maksud dari chat itu gitu kan. Maksud dari chat si ini tuh apa sih gitu. Lagi mengkaji gitu. Jangan dulu pesimis lah. Jangan Mungkin dia lagi mengkaji, walaupun kita cuma nanya, cuman udah makan belum, dijawab doang. Kan dia kan lagi mikir, aduh biar takutnya saya nggak jawab udah, terus dia nanya makan apa, masa saya jawab makan steak sementara dia makan ini. Kan kita kan harus mengerti keadaan seseorang. Jadi udahlah mending dibaca aja lah. Takutnya menyinggung. Nah, itu benar bro, benar banget. Intinya mah husnuzon. Iya, jangan sebujon teh. Waktu. Balik lagi ke waktu nih, bro. Iya, benar. Mana? Kalau misalnya kalian pengen tahu tentang waktu, ada Panji Pragiwaksono pernah bilang, waktu itu memang sangat berharga. Ada teori 5 menit berharga menurut Panji. Kalian bisa searching aja lah di YouTube, banyak di situ kan. Karena emang waktu itu penting. Nah, selain waktu, Bro Zaid, potensi apa lagi yang mungkin setelah di Bagja 99 ini tergali lebih dalam dan menguntungkan untuk perkembangan pribadi Zaid, Bro Zaid ke depannya gitu. Oke. Yang gua rasain itu selain perubahan kebiasaan buruk ya. Itu
bukan meningkatkan sih sebenarnya. Gua tuh jadi punya ilmu bagaimana bisnis yang betul itu. Bisnis yang benar Ya, tuh kayak mungkin gimana. ya emang sih kita nggak Bener. benar-benar tahu gitu Ya. ya bisnis, cuman seenggaknya oh gini loh bisnis itu, Ya. usaha itu kayak gini, nggak main-main Nggak gitu asal-asalan kan. Karena gitu bisnis kan. itu nih, resiko bisnis itu untung. Resikonya untung. Iya, bener. Tujuan utama bisnis itu ya rugi. Maksud rugi itu bukan benar-benar rugi gitu ya, Bro. Iya. Setiap kalian menjalani usaha, tujuan utama itu rugi. Kenapa tujuan utama rugi? Di saat rugi, otak kalian, pemikiran kalian, mindset kalian itu tempur di sana. Bagaimana nih kita untuk supaya tidak rugi lagi? Iya, Ya kan? bener banget. Memperbaiki kesalahan Memperbaiki sebelumnya. Ya, untuk menggapai keuntungan. Betul. Resiko Anda untuk mencari ilmu yang banyak itu ya itu keuntungannya. Resikonya untung. Masa bisnis itu resikonya untung. Tujuannya rugi. Iya. Tujuan bisnis itu rugi. Iya. Resikonya untung. Resikonya untung gitu kan. Makanya jangan bisnis. Ini bukan jadi mobile bagja lagi ya, bukan. Awin. Pokoknya ini mah penyelewengan bagja 99. Pengaruh setelah itu ada banyak lah potensi banyak potensi gitu ya. yang iya benar. Kita kan belajar bisnis di Bagja, belajar usaha di Bagja itu kan ya 9 bulan bukan waktu yang sebentar betul, gitu. Betul banget. Banyak ya, tantangan gitu kan. Gila. Nah, tantangan di Bro Zaid nih. Ya. Setelah di Bagja ini apa sih? Di Bagja ini tantangan Zaid itu. Karena gua posisinya sebagai SDM ya. Tantangan yang sangat sulit menurut gua itu mencari pegawai yang ingin bekerja. Ya. Mencari orang yang benar-benar niat ingin bekerja. Nah, itu susah banget. Karena banyak orang yang mengeluh ingin bekerja, tapi pas datang mending rebahan. Betul banget, Bro. Soalnya kita udah beberapa kali ganti karyawan kan ya. Dari yang gua dengar itu alasannya banyak yang gak masuk akal. Kenapa? Karena mereka itu melarikan diri dari sini gitu. Gak mau struggle di sini. Ya emang awalnya manis lah. Mereka emang bilang pengen kerja di sini gitu kan, gini gitu kan. 1000 macam alasan gitu kan mereka keluarinnya, first impression lah gimana gitu kan. Ternyata pas makin kesini lah kok gini gitu kan. Ini orang benar niat kerja atau enggak gitu. Karena menurut gua gini, lebih baik kita mengeluh karena pekerjaan kita daripada kita mengeluh karena mencari kerjaan, Bro. Betul banget. Bener banget sih. Kalau menurut itu bener banget, iya. Karena mengeluh nyari pekerjaan tuh udah mah nggak ada pemasukan, capek hati, bener. gitu kan. Mengeluh, aduh, nggak ada pekerjaan. Jadi kalau misalnya dapat kerjaan mah kan mengeluhnya cuma nih capek. Tapi dompet keisi. Tapi gitu kan. tapi ngepasnya pakai uang gitu kan. Jadi mending mengeluh karena pekerjaan daripada mengeluh mencari pekerjaan. Nah, betul kan. Kadang orang itu gimana ya? Tidak sadar akan dirinya sendiri gitu. Nggak ngaca lah istilahnya gitu bahasa gaulnya. Soalnya banyak orang yang pengen punya kerjaan tapi yang nggak sesuai sama porsinya gitu. Ngerti nggak maksud gue? Gimana maksudnya? Jadi contoh nih lu lulusan SD. Otomatis ya kita tahu lah apa ya kapasitas lulusan SD itu kayak gimana gitu kan. Sedangkan lu kerjanya pengen jadi rektor. Gitu. Nah, kayak gitu menurut gua. Maksud gua. Ya kayak gitu masuk sih. Karena ya kadang kita tidak bisa kita itu ngejudge bahwa kita bisa, tapi padahal kita itu belum bisa. Nah, itu dia, Bro. Belum mumpuni. Jadi kita pengen jadi CEO. Nah, tapi kerjaan setiap harinya apa? Agoler, HP, rebahan gitu kan. Rebahan gitu. Nah, orang tuh sekarang banyak yang kayak gitu, pengen gaji gede, kerjanya enak di kantor gitu kan. Tapi banyak juga sih lulusan SD yang bisa jadi pengusaha sukses. Ya. Karena apa? Belajar itu bukan hanya dari sekolah, instansi formal. Betul banget. Belajar itu ya kalian. Belajar itu ke sini sendiri. Hati kalian mau sampai mana? Jadi jangan mematok bahwa saya lulusan SD saya nggak bisa apa enggak. Jangan sampai berkecil hati kayak gitu. Nggak ada halangan tingkatan pendidikan kalian apa. Kalian bisa jadi apapun. Asalkan kaliannya niat dan itu dijalankan sepenuh hati. Betul. Struggle. Berdarah-darah di situ. Iya. Karena yang maksud gua tadi apa sih yang tadi gua omong itu perumpamaan gitu, Bro. Iya, hayalan. Gitu, saya pengen yang boga bisnis itu. Sedangkan
kita kan nggak mau belajar gitu kan, nggak itu. mau mengetahui bagaimana cara menjalankan bisnis seperti itu. Iya, bertanyanya bukan kenapa saya nggak dapat pekerjaan, apa yang terjadi di diri saya, saya nggak bisa kerja gini. Tanyain dulu ke diri sendiri ya bro ya. Itu bener. Kenapa sih saya kayak gini? Oh saya kurang belajar. Itu. Saya pengennya instan. Iya. Saya pengennya tiba-tiba kaya. Enggak gitu anjir. Banyak orang yang menyalahkan keadaan. Nggak Si gitu. ini mah punya itu, punya ini, insecure lah gitu ya. Emang kerja lu apa sih gitu kan? Ya. Lu rutinitas lu kayak gimana gitu? Bisa ngebandingin kayak gitu. Orang yang lu pandang itu dia mungkin kelihatannya cuma senang-senang di depan lu, tapi di belakang layar kan nggak ada yang tahu gitu usahanya kayak gimana gitu kan. Jangan terlalu men-show up ketika kita belajar dan ketika kita mempersiapkan untuk masa depan. Betul. Kasih tahu aja ke orang-orang bahwa oh iya oke, gue sekarang nyiapin masa depan. Gue jarang nongkrong, jarang buang-buang uang, tapi lihat di masa depan. Betul. Lu semua kerja sama gue. Ngeri. Gitu, bos. Masuk TikTok. Jadi yang utama itu sebenarnya niat dari hati. Niat kalau udah niat dari hati, insya Allah dimudahkan gitu. Ada aja itu jalannya bro. Gua juga nggak tahu kenapa ini bisa gabung sama kalian ini. Karena ketika kalian berdiam diri terus di rumah, Betul. itu secara tidak langsung kalian menutup diri, Mengubur diri kalian untuk menjelajahi dunia. Betul. Makanya jangan sering diem di rumah. Nah, itu kalau dia. sering diem di rumah yang nggak ada peluang untuk diri kalian. Benar. Saya keinget kata-kata ada salah satu yang pernah bantu kita di sini, yaitu Mang Andi. Oh iya. Ketika kalian ingin mengetahui keburukan kalian, keluar rumah, jalan kaki keluar rumah dari pagi sampai sore, kalian bisa introspeksi. Saya kepikir di situ, wah benar juga gitu. Kelemahan kita ketika kita keluar rumah menghadapi beberapa orang yang kita temui, ngobrol-ngobrol. Iya. Bakal ketahuan, Iya, kita bakal ketahuan kekurangan kita tuh di mana. Benar. Keren sih Mang Andi itu. Benar. Mang Andi gitu. Ya benar banget itu kata Mang Andi, bijak banget ya, keren. Nah, setelah banyaknya tantangan di Bagja, harapan Bro Zaid untuk Bagja 99 ini ke depannya gimana nih bro? Apakah cuma udahlah gini aja, steam aja lah? Gak banget. Itu bukan bisnis namanya. Itu Karena- cuman main-main. Ya. Karena Cuman yang namanya pasrah itu ya. Iya, itu yang namanya bisnis itu dituntut untuk berkembang, bro. Inovasi bro. Iya, benar. Gak inovasi di bisnis udah gitu. Game over gitu kan. Jadi harapan gua ke depannya yang pasti Bagja 99 punya outlet bukan outlet ya, apa ya? Punya cabang lah. Ya. Punya cabang di seluruh Indonesia gitu Widih, kan. mantap. Itu poin apa ya? Poin bukan finish sih sebenarnya. Tujuan utama gitu kan. Tujuan utama kita. Indonesia sih bro ya. Benar banget. Salon kendaraan yang menguasai di Indonesia itu Bagja 99. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalian kalau misalkan pengen cuci motor langsung stigmanya itu. Anjing Bagja. Mana Bagja? kotor Bagja. Karena apa sih brand apa ya? Citra brand itu sangat penting gitu, bro. Benar. Kenapa logo McDonald itu bisa sampai harga miliaran gitu ya? Karena itu ketika cuman lihat gambar logo M gitu aja. Iya, benar. Udah orang tuh, enak nih, ayamnya enak, iya, burgernya enak bener. gitu kan. Itu Bagja juga gitu ketika lihat Bagja 99, motor asa kelihatan hilang gitu ya. Motor kita seger lagi gitu kan. Daki-daki di motor hilang gitu kan semua gitu kan. Jadi pas motor digeber, hah? Di dunia. Oh, di dunia. Daki-daki di dunia gitu kan. Di motor kalian hilang gitu karena motor kalian hilang. Bagja 99 sangat mengedepankan kualitas. Itu nomor 1, kualitas. Kualitas nomor 1. Bagja 99. Gak ada klasifikasi, oh ini mah motornya biasa aja, oh ini motornya bagus, gak ada. Enggak. Semua sama servisnya. Bahkan motor yang tahun 90 ke bawah pun gitu kan, kita servis semaksimal mungkin gitu kan. Yang bodinya dari besi pun kita gimana nih caranya biar body ini mengkilap lagi tanpa lecet gitu kan. Kita belajar di situ bagaimana caranya meracik sabun, gimana caranya biar sekali putaran setengah putaran bersihkan kulit apa sih? Sekali set, wah serap aja. Edan pokoknya. Jadi
brand Harapan kita ya image, itu. iya brand image itu dan kan brand image itu sangat penting. Soalnya gue nyadar itu tuh dari mana? Gue kepikiran kayak gini. Tiap orang beli air mineral ke warung itu belinya Aqua, padahal mereknya bukan Aqua Iya, yang dijual banyak sama orang itu. mereknya itu Nah, kan. betul. Ada itu, ada ini, Iya, ada ada itu. itu, ada itu. Kayaknya ada pasta gigi aja, Bro. Nah, Odol itu sebenarnya merek. merek kan? Odol itu merek. Iya. Cuman orang yang tahunya odol itu ya pasta gigi. Iya, pasta gigi. Beli odol Pepsodent. Kan orang yang ngerti mah. Pepsodent, oh udah merger ya perusahaannya. Itu kalau orang yang ngerti kayaknya lucu ya. Gitu. Jadi harapan kita itu ya emang itu. Hmm. Pengen menjadi sesuatu yang membuat Melekat. wow di telinga kalian Yang dan melekat di otak gitu kan. kalian. Nah, buat terakhir buat para loyalis Bagja yang ingin mulai usaha memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman yang Ya. menurut mereka nyaman tapi menurut dunia itu lu sedang tidak baik-baik saja. Betul. Dengan rutinitas ini. Dari Bro Said apa, Bro? Jadi buat kalian yang masih ragu untuk mengeksplor dunia ini karena merasa diri kalian gak mampu atau merasa malas gitu ya, wake up bro, bangun gitu, bangun. Sekarang itu bukan zamannya rebahan scroll TikTok ini itu gitu kan. Apalagi mengeluh. Jangan mengeluh. Buset, kalau misalkan lu terus-terusan kayak gitu, gak lama juga lu jadi bangke gitu kan. Lu bakalan jadi beban Jadi nothing gitu. Iya, gimana ya? Bukannya gua menghina orang-orang yang masih memiliki rutinitas seperti itu, tapi ayolah bangun gitu. Setelah kalian menonton ini, jangan sampai balik lagi ke rutinitas kalian sebelumnya gitu. Benar, Bro. Gua berharap kalian semua yang nonton itu langsung coba untuk memberanikan diri keluar dari zona nyaman gitu. Ya ketika kalian menyadari bahwa kenapa sih seenggaknya rebahan kalian itu bisa menghasilkan. Bagaimana caranya? Itu kalian cari sendiri. Ya. Jangan terpaku bahwa susah ilmu sekarang tuh saking banyaknya menyebar. Enggak gitu. Ikuti satu tokoh. Betul. Yang kalian idolakan, ikuti itu jalannya. Jangan mempelajari kesuksesannya, pelajari kegagalannya. Betul. Ketika kalian mempelajari kegagalan seseorang, kalian mungkin bisa melampaui seseorang itu. Iya. Benar-benar. Karena ketika kita mempelajari kegagalan seseorang, berarti kita tahu nih yang harus diperbaiki itu apa? Iya, benar. Berarti gua jangan sampai kayak gini nih gitu. Gua harus bisa gitu kan menanggulanginya gitu. Nah, disitulah otak kita berpikir, oh bagaimana nih caranya agar bisa menghasilkan duit tanpa kegagalan-kegagalan yang dialami oleh para tokoh yang kita ikuti. Benar, gitu bro. Kan. Untuk kalian para loyalis Bagja 99, bangun dari kemalasan kalian, cari potensi diri kalian sejauh mana, gak usah mikirin modal dulu. Iya, gak usah mikirin modal itu